Selamat yang salam. Kita doakan semoga senantiasa diberikan kepada Allah junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Beliau kita tahfidz
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Depok, yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta pegawai SMP Negeri 2 Depok, dan istimewa kepada anak kami siswa-siswi pelajar hebat di SMP Negeri 2 Depok, rahimahullah. Kembali puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang penuh berkah ini, pada bulan yang diberkahi tepatnya di bulan Rajab, dan di tempat yang berkah ini, yang mulia ini, mudah-mudahan kita yang berada di dalam rumah Allah yang mulia ini senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang berada di rumah Allah ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini Allah pilih sebagai amal saleh dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin. Salat berisalam saya sampaikan kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah, Bapak, Ibu, anak-anak kami, sidang jamaah majelis ta'lim peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperingati Isra dan Mi'raj tersebut, kita kembali mengenal diri kita ini bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersusah payah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas Sidratul Muntaha, di Baitul Ma'mur menjemput perintah salat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu lewat minimal seperti itu. Nah, kita untuk memperingati ini, mengingat-ingat kembali kisah Isra dan Mi'raj tersebut. Dasarnya adalah yang pertama adalah surat Al-Isra ayat yang ke-1. Tahu surat Al-Isra? Ini baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah. Diawali ayat tersebut dengan kata-kata subhana. Apa artinya? Ini memberikan ajaran kepada kita, memberikan perintah kepada kita agar apa? Lebih mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang tidak kenal siapa Allah, maka dia tidak akan percaya
dengan Isra Mi'raj kita bisa lebih mengenal Allah. Yang kedua, di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama itu dikatakan Allah Subhanallazi asra. Ada kata-kata asra. Apa arti asra tersebut? Memperjalankan. Dari dasar ayat inilah perjalanan tersebut dinamakan perjalanan Isra. Apa pengertian Isra? Perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra. Asal diambilkan dari akar katanya apa? Asra. Isra. Asra. Isra. Kali ini kalau ada nama Asra artinya memperjalan. Jadi Imam Bukhari panjang hadisnya. Maka dikisahkan apa? Dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasanya perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut adalah suatu ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam sebuah kamar dalam keadaan tertidur. Kemudian apa? Datang malaikat mengontrol Nabi Muhammad SAW dibawa ke sebuah tempat lalu dibelah dada, dibelah dada, dibersihkan hati. Itu berdasarkan hadis Bukhari. Datang malaikat dibelah dada. Kenapa dibelah? Ingin diambil hati. Kenapa ingin diambil hatinya? Tidak dimakan benar, tapi apa? Dibersihkan. Kenapa dibersihkan? Karena di dalam hati ada namanya alaqatus sonda. Darah hitam yang perlu dibersihkan. Dan kalau Nabi dibersihkan hatinya, manusia tersebut dibersihkan hatinya, ini hikmahnya. Karena Rasulullah SAW akan menyebut sebuah perintah yang sangat mulia, yang istimewa, yaitu sholat. Maka terlebih dahulu dibersihkan hati. Ya. Kenapa demikian? Dalam sebuah hadis seperti ini, Asy-syaitan yajribu 'ala qalbil ibad. Syaitan itu sering bermain-main di hati anak. Lalu mengenai main-main hati dia kira itu syaitan. Oleh karena itu apa? Mengisyaratkan bahwasanya hati ini perlu dibersihkan karena hati tersebut tampil sumber daripada segala keburukan. Hati tersebut bisa menyebabkan orang lebih baik. Hati tersebut orang bisa menyebabkan jadi jahat. Maka perlu dibersihkan hati itu. Nyawa, jadi peristiwa Isra itu Nabi diambil, didatangi oleh malaikat, dibelah dada beliau dalam hadis Bukhari, dan apa? Dibersihkan hati beliau tersebut. Dengan apa dibersihkan? Dibersihkan oleh para ulama, dibersihkan dengan air zam-zam. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut dalam rangka Nabi menyebut perintah sholat diawali dengan membersihkan hati, karena ujung-ujungnya adalah melaksanakan sholat. Kalau ingin sholat tersebut jadi benar, maka sebelum sholat tersebut bela-bela bersihkan hati ini. Dan bersihkan hati, bersihkan zahir, bersihkan batin. Maka dalam melaksanakan sholat tersebut dua yang harus dilakukan. Pertama, bersuci secara zahir. Yang kedua, bersuci secara batin. Hikmah. Dan syarat sah sholat tersebut
Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Nah, cara bersuci dari hadas besar bagaimana? Mandi dulu atau mandi wajib? Cara bersuci daripada hadas kecil bagaimana? Bau dua atau orang yang sholat mencawai dia dibersihkan dulu. Karena kita sholat. Rukun yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh atau mencuci muka. Membasuh atau mencuci muka. Apa makna basuh tersebut? Isalul ma' ala basar, itu bahasa Arabnya. Jadi katakan membasuh muka membasuh itu apa? Isalul ma' ala basar, sampai air ke kulit itu membasuh. Dan harus mencuci. Sucinya harus benar, harus rahasia, wudhunya harus benar. Dan bagaimana wudhu yang benar? Ghuslul wajhi, basuh wajah. Bagaimana cara membasuh? Cara membasuh adalah isalul ma', menyampaikan air ke muka. Mana berarti membasuh wudhu? Kalau tulang tersebut artinya adalah panjang tingginya, batih dua kali sampai udah jagung ya kuah tapi tubuh tinggi bagian bawah, gusi bagian bawah, bukan tinggi di bawah. Di bawah itu dia tapi keluar lagi. Nah, harus Pak. Kemudian Allah dari segi lebarnya, mana lebarnya? Udhunain, anak ini. Harus pakai, harus pasang. Mana batasan? Mulai dari ini sampai ke harus sampai tamasuk dari bawah buku dan lebih buku panjang dari minta buku dari minta buku harus suci. Makanya sekolah mengajarkan tidak boleh berbuku panjang. Pendidikan ada apa? Pertama rapi, yang kedua apa? Dua bersih, yang ketiga apa? Yang ketiga berwudu sampai air ke bawah kukunya. Pikuk di bawah kuku panjang di dalam minta kumah, maka itu harus sampai dibersihkan ketika mencuci tangan. Boleh pakai cincin, cincin, Suatu ulangan berapa? Oke, cincin itu langitnya ada setengah. Lalu sapian cincin dari, lalu sapian tangan dari cincin, masuk dah air bawah. Isalul ma' sampai kemudian apa lagi untuk selanjutnya? Menyapu aku sebagai tamu. Aku termasuk untuk itu menyapu sebagai tamu. Kemudian apa lagi? Yang kelima, membasuh kaki sampai dua mata. Sama dengan basuh tangan. Dan terakhir apa? Sekarang pertanyaan. Nah, dibasuh tangan kiri dulu, kemudian dibasuh tangan kanan. Salah dulu. Kenapa salah?
kiri dulu baru kanan. Tapi yang paling bagus apa? Kanan dulu baru kiri. Supaya apa? Dapat sunnah. Karena mendahulukan takbirul yumna ala yusra itu adalah sunnah dulu. Bersihkan hati ini. Tidak punya pemahaman kalian khusyuk dalam salat. Kalau hati sudah bersih, maka bagaimana? Insya Allah salatnya akan bagus. Inilah kenapa Rasulullah SAW tersebut dibersihkan hatinya menjelang menjemput perintah sholat. Dalam hadis tersebut disampaikan apa? Bahwasanya setelah Nabi Muhammad SAW itu diisrakan, diangkat, didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dibelah dari beliau, dibersihkan hati beliau, dikeluarkan yang namanya hasad, penyakit iri dengki, tahu ini, aduh, SMS, tahu, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Apa hasad tersebut? Ingin kenikmatan yang ada pada orang lain tersebut menjadi hilang. Itu hasad. Ada tak ini yang diperbolehkan? Ada. Namanya apa? Apa itu? Iri terhadap orang lain bisa berbuat baik kepada kita. Iri terhadap kawan bisa belajar kita. Iri kawan bisa jualan apa kita. Apakah termasuk hasad itu namanya? Tidak. Tapi apa? Termasuk yang dianjurkan dalam agama. Menjadikan itu motivasi diri agar lebih baik. Selanjutnya, tahap yang kedua setelah dibersihkan hati tersebut, Rasulullah SAW itu diperjalankan dengan menaiki buah. Seekor binatang yang dibentukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat dari surga untuk dikendarai oleh Nabi tersebut ketika berangkat Isra. Itu buah. Bagaimana bentuk buah tersebut? Dia tidak lebih besar daripada kuda, tidak lebih kecil daripada keledai. Itu buah. Setelah itu apa? Perjalanan Isra yang terjadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sendiri itu dilakukan dengan buah. Itu jelas. Siapa yang mendampingi Nabi? Yang mendampingi Nabi ketika perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut adalah malaikat Jibril. Siapa nama lain malaikat Jibril itu? Malaikat Ruh. Siapa Jibril itu? Pimpinan malaikat, ketua malaikat. Siapa nama lain beliau? Ruh. Malaikat Ruh. Maka itu dalam surat Al-Qadar dikatakan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Di bulan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu turun malaikat. War-ruh dan turun malaikat ruh, bukan roh yang turun, tapi malaikat ruh. Siapa malaikat ruh tersebut? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril inilah pimpinan malaikat, sayyidul malaikat yang menemani Nabi mulai dari Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai nanti Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Siapa mendampingi? Malaikat. Kalau malaikat yang mendampingi, maka sangat luar biasa. Nabi tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kapan itu terjadi? Malam hari. Ya, Isra dan Mi'raj tersebut terjadi malam hari. Isra malam hari, Mi'raj itu malam
masuk ke dalam pertama di toko di Jude Nabi malaikat. Assalamualaikum. Artinya apa? Lagi itu jadi tuna. Lagi jadi tuna. Dan sampai di dalam yang pertama di toko pintu di malaikat di bukaan. Siapa mau bukaan Nabi Adam? Di dalam mana? Di yang pertama. Dan di yang pertama ditanya oleh malaikat Nabi Adam, siapa datang tersebut? Saya malaikat Jibril. Siapa yang bersama engkau? Muhammad. Siapa Muhammad tersebut? Saudara engkau yang soleh. Kemudian Nabi yang soleh. Nabi yang soleh. Itu berbeda. Itu berbeda. Itu berbeda. Itu berbeda. Nah, memang kita berbeda. Tak beda. Nabi Adam adalah nabi yang pertama, betul? Gelar beliau namanya Abul Bashar, nenek moyang manusia, makhluk pertama, nabi pertama, orang pertama. Nah, yang ditemui Nabi itu. Ketika dia naik ke langit dunia tersebut bertemu dengan Nabi Adam. Kita tahu bahwasanya Nabi Adam tersebut adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, nenek moyang kita itu. Jadi Allah satu keturunan Nabi kita. Yuk, keturunan Nabi Adam. Nabi Adam. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa anak itu saya wama siapa yang bersama engkau? Yang bersama saya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marhaban ya Saleh, marhaban ya Saleh. Selamat datang wahai saudara Nabi Saleh, selamat datang wahai Nabi Saleh. Sampai di sana bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian apa lagi dinaikkan di langit yang kedua. Jadi kata tadi, Nabi naik ke langit yang kedua. Nyala ke langit yang kedua ini kedua. Di langit yang kedua tersebut dengan siapa Nabi bertemu? Berjalan langit-langit yang kedua tersebut Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Lagi pertama bertemu dengan Yahya. Lagi ketemu bertemu dengan Yahya dan Nabi Isa. Nabi yang hidup sampai saat sekarang ini. Nabi apa itu Nabi Isa? Bila itu beriswa, ketika akhir zaman. Kenapa Nabi Isa diturunkan dari akhir zaman? Yang pertama untuk membunuh Dajjal. Yang kedua apa? Untuk membenarkan agama Islam, membenarkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu diturunkan dari Isa. Ya, yang hari ini diyakini oleh orang-orang Nasrani, orang Kristen adalah Nabi Isa tersebut sudah wafat, sudah tinggal. Padahal lanjut ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga tersebut Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tahu Nabi Yusuf? Siapa Nabi Yusuf? Nabi nampak yang gagah, Nabi nampak yang ganteng, nah, Nabi nampak yang raja. Ada yang ketiga. Di langit yang keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nah, jadi penghuni langit itu Nabi Adam, Nabi Yahya dan Nabi Adam, kemudian Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris itu Nabi negara Naga Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Nuh, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Sulaim, Musa, Harun, Jibril, Daud,
Di langit yang ketujuh Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi. Siapa Nabi Ibrahim? Ayah Nabi Ismail. Ingat, Nabi Ibrahim adalah termasuk Nabi yang garis keturunannya bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya singkat cerita, setelah dari langit yang ketujuh tersebut, Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha. Menuju Sidratul Muntaha, tempat Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Nabi dinaikkan ke Baitul Ma'mur. Dari Sidratul Muntaha Nabi dinaikkan ke Baitul Ma'mur. Apa Baitul Ma'mur tersebut? Baitul Ma'mur adalah kampungnya malaikat, tempat masuknya malaikat. 70.000 setiap hari masuk malaikat ke dalamnya. 70.000 setiap hari malaikat masuk ke dalam. Mulai dari para Nabi Isra tersebut sampai sekarang adalah jaraknya. Maka diketahui apa? Jumlah malaikat tersebut cukup banyak. Masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000 sehari. Sehari. Dalam setahun 365 hari. Dikali 70.000 malam setahun malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur itu? Baitul Ma'mur letaknya ada di atas langit setentang dengan Ka'bah. Nah, setentang dengan Ka'bah. Setelah itu apa? Setelah dari Baitul Ma'mur itu sendiri, Rasulullah SAW kemudian disuguhkan, diberikan dua pilihan. Disuguhkan yang pertama susu, diberikan yang kedua air. Ketika diberikan pilihan tersebut dalam hadis dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW memilih susu yang pertama. Kemudian apa? Setelah memilih susu itu nanti Rasulullah ketika di Baitul Ma'mur berdialog dengan Allah, kemudian dinaikkan di sebuah tempat yang mulia. Rasulullah menerima perintah sholat. Nah, pelanggaran apa yang diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apa yang diarahkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menyebut perintah sholat? Maka bagi orang yang tidak beriman tersebut apa dikatakan? Akan tetapi dalam riwayat tersebut sampaikan yang membenarkan adalah Abu Bakar Siddiq. Benar engkau ya Muhammad. Benar engkau ya Muhammad. Benar engkau ya Muhammad. Aku yakin dan percaya bahwa sebenarnya engkau berjalan dengan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aku yakin engkau berjalan dengan Allah dari Mi'raj ke Allah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Aku yakin wahai Muhammad. Maka itulah penyebab kenapa Abu Bakar tersebut diberikan gelar As-Siddiq. Artinya apa? Membenarkan apa yang disampaikan Nabi ketika Nabi menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Yang pertama, nah, satu, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah kisah atau peristiwa yang menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Kenapa istimewa? Karena Nabi yang memperjalankan adalah Allah SWT. Karena Nabi tadi sebelum berjalan dibersihkan oleh Allah SWT. Yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil adalah
Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut ada kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu yang tidak boleh ditinggalkan dan mau tidak mau harus dilakukan sebagai bentuk kita umat Muhammad, orang yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ini kita laksanakan, ini kita yakini, insya Allah kita yakin kita laksanakan, kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan syafaat nanti pada yaumul akhir sehingga diantarkan oleh Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Dalam perjalanan Nabi melaksanakan Isra tersebut diawali Nabi dengan disucikan zahir, disucikan batin, dibersihkan Nabi. Maka hikmahnya apa? Dalam melaksanakan ibadah salat tersebut kita harus suci zahir, suci batin. Ketika akan melaksanakan salat, apa yang dimaksud suci zahir dan suci batin? Coba kita coba pertanyaannya yang tidak terjadi. Saya bisa. Suci zahir adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci zahir adalah suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Suci batin? Suci batin adalah dari hati yang buruk dan pikiran yang disantil daripada Nabi Muhammad SAW tersebut mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mi'raj dari Sidratul Muntaha dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pertanyaannya adalah ketika Nabi Mi'raj tersebut, nah, yang menemani adalah malaikat, malaikat Jibril. Nah, lupa ya, ciku malaikat. Yang menemani adalah malaikat. Pertanyaannya adalah, siapa nama lain malaikat Jibril tersebut? Jibril. Buat seperti mana? Saya kata dulu. Protokol. Siapa nama lain malaikat Jibril? Malaikat Ruh. Nah, betul apa salah? Ya, siap. Protokol P. Nah, nanti ada P belum. Ibu warna penuh. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj tersebut ke Sidratul Muntaha, Nabi tersebut melewati langit. Betul? Melewati langit. Berapa banyak langit tersebut? Langit punya pintu enggak? Isi langit tersebut para nabi dan rasul enggak? Iya, para nabi dan rasul. Siapakah yang mendiami langit yang keempat? Nabi itu Israel salah. Tujuh langit Nabi tersebut naik. Naik yang pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nah, naik ke langit yang kedua bertemu dengan Nabi apa? Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Naik Nabi yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik Nabi yang keempat bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, dengan Nabi apakah Nabi Muhammad tersebut berdialog untuk
Pertanyaan, apakah yang disediakan oleh Nabi Musa alaihissalam? Kenapa lebih banyak umat Nabi Muhammad yang masuk surga ketimbang umat Nabi Musa alaihissalam? 100 tersebut. Tapi dia tersebut. Nah, berapakah pengurangan waktu salat yang diminta oleh Nabi Musa? Siapa namanya? Sela. Sela Musyair apa Sela? Sela Lestari. Kelas 9. Berapakah? Satu. Yang pertama 50 waktu. Kekurangannya yang pertama diterima 50 waktu. 50 waktu. Kekurangannya 5 waktu sehari semalam. 5 waktu sehari semalam kekurangannya. Berapa 3 hari? Sampai 3 hari. Tuh. Sampai 5 waktu sehari semalam. Berapa kekurangannya? Berapa waktu kekurangan? Sampai 5 sehari semalam. Sampai mulai 5 waktu kekurangan. Berapa 3 hari? 5 waktu itu termasuk 5 waktu sehari semalam. ya, masih 5 waktu. Apa yang kita sampaikan terkait dengan spiritual kita, apa yang kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang kita bisa menjadi dapat dikatakan hikmah dari kita dan ilmu yang banyak dalam hal ini. Mungkin hanya kita bisa sampaikan ini mohon maaf dari ulama supaya Allah tidak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجعلنا الليل
إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم